Mau nggak zikirnya menjadi jalan menuju Allah? Mau? Mau. Ini metode boleh dibagi karena dia tidak perlu ditalkinkan. Kalau yang talkin bayat ambil kepada mursyid tempatan di sini. Jalan-jalan terdekat menuju kepada Allah. Setelah dia menyebutkan bahwa beberapa ada jalan namanya taubat, ini kita ringkas, ada 10 jalan dia sebutkan, saya ringkas 2 aja untuk jamaah malam ini. Hadiah dari Al-Fakir untuk semua. Mau nggak zikirnya menjadi jalan menuju Allah? Mau? Mau. Ini metode boleh dibagi karena dia tidak perlu ditalkinkan. Kalau yang talkin bayat ambil kepada mursyid tempatan di sini. Saya yakin jika ada mursyid, ya, jangan pelit juga, kasihlah muridnya zikirnya. Tapi murid juga harus tahu diri. Ini nama Allah la ilaha illallah lebih berat dari langit dan bumi. Maka pantaskan diri untuk mengambil ilmu zikir la ilaha illallah. Ini hadiah dari seorang imam yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Namanya Imam Najmuddin Al-Kubra. Siapa nama imamnya? Imam Najmuddin Al-Kubra punya kitab judulnya At-Turuqu Ilallah. Jalan-jalan terdekat menuju kepada Allah. Setelah dia menyebutkan bahwa beberapa ada jalan namanya taubat, ini kita ringkas, ada 10 jalan dia sebutkan, saya ringkas 2 aja untuk jamaah malam ini. Hadiah dari Al-Fakir untuk semua. Ya. Kami terhubung kepada Najmuddin Kubra melalui silsilah Maulana Khalid An-Naqsyabandi Al-Kubrawi. Jadi jalurnya lewat Naqsyabandiyah dan Kubrawiyah. Beliau mengatakan, la ilaha illallah ma'jun. Zikir la ilaha illallah itu obat. Obat apa? Resep apa? Ketika engkau baca la ilaha illallah, maka di dalamnya ada 2 rahasia. La ilaha rahasia nafi. Nafi itu meniadakan. Yang kedua illallah rahasia isbat. Sekedar nafi isbat orang ahli bahasa tahu. Tapi apa yang belum diketahui ahli bahasa, ini yang mau dibahas oleh Imam Najmuddin. Orang Lombok biasanya suka nama itu, Zainuddin, Najmuddin, Syihabuddin, ya. Syekh Maulana pendiri Nahdlatul Ulama Zainuddin. Ini kayaknya Thariqat Kubrawiyah cocok di sini sepertinya, ya. Al-Imam Najmuddin, beliau ini dapat gelar yang ngasih Rasulullah. Kata dia, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku jumpa Nabi, bukan lagi tidur, lagi ngaji. Kata dia, hadartu majlis Syekh Abu Tahir As-Silafi bil Iskandariyah. Aku hadir di majlis Imam Abu Tahir As-Silafi, ahli hadis. Ahli hadis Imam Bukhari zaman itu. Imam Bukhari udah wafat, tapi yang selevel Bukhari di zamannya namanya Abu Tahir As-Silafi, bukan As-Salafi, Pak, ya. Abu Tahir As-Silafi ini lagi ngajar hadis, ada satu orang namanya Najmuddin. Dia tiba-tiba berpindah alam ketika Imam Abu Tahir baca hadis. Yang dia lihat bukan Abu Tahir yang membaca, yang dia lihat Rasulullah hadir. Dia berdialog lah, bertanya. Dalam salah satu dialognya terjadilah hadiah dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Aku namakan engkau dengan julukan Abul Jannab. Abul Jannab artinya orang yang dijauhkan dari cinta dunia dan akhirat. Dia hanya cinta kepada Allah. Maka dia tersadar, ini orang masih sadar, tapi sadar di atas sadar, sadar di dalam sadar, bukan mimpi. Ini Imam Sunnah. Imam Zahabi mengatakan Najmuddin Kubra Syafi'iyan imamun fi sunnah.
seorang yang bermazhab Syafi'i dan imam fi sunnah. Ada seorang namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, penulis kitab ya Mafatihul Ghaib tafsir Ar-Razi. Kalau yang depan Ar-Razi juga, tapi bukan penulis tafsir yang itu. Dia ini ketua majelis ulama di negeri Khurasan dan Mawara an-Nahar, yang sekarang ujungnya Iran masuk ke Uzbek, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Afghanistan, itu masuk di situ. Itu ketua ulamanya dia. Lebih dari ketua MUI, Pak. MUI ini kan organisasi kumpulan ormas-ormas. Tapi kalau ini langsung hampir setara dengan Perdana Menteri. Semua kiai datang sowan kepadanya. Tapi ada seorang kiai tidak datang, namanya Najmuddin Al-Kubra. Ditanya sama Fakhr Razi, ini kemana ini orang? Kok nggak datang? Kok nggak sowan ke aku? Ternyata ini kiai kalau ada yang nggak sowan ke dia, nanya juga deh, Pak. Ada apa gerangan? Apa dia lebih dari aku? Terus orang bisik, hati-hati, Tuan Syekh itu wali Allah. Dia dengar nama wali Allah, langsung kemudian berdiri. Ayo langsung kita sowan ke dia. Langsung dia turunkan egonya. Sampailah di negeri Khawarizm. Di Khawarizm jumpa Imam Najmuddin Kubra. Dia takjub, ini orang kalau zikir nyebut nama Nabi nangis. Setiap sebut nama Allah langsung tertegun. Yang disebut dalam hadis Imam Bukhari, sab'atun yazilluhumullah yawma la zilla illa zillu. 7 golongan yang Allah akan lindungi nanti di akhirat dengan perlindungan yang tidak ada zil, naungan kecuali naungannya, bayangan kecuali bayangannya. Yang terakhir apa? Rajulun dzakarallaha khalian, seseorang yang ingat Allah dalam keadaan khalwat. Fafadat dumu'uhu, air matanya mengalir. Imam Fakhr Razi udah nulis kitab setebal-tebal itu, nyebut nama Allah nggak nangis-nangis, nyebut nama Rasulullah nggak rindu-rindu. Maka dia tanya, wahai Tuan Syekh, wahai Najmuddin, apa yang membuat engkau sampai di makom ini? Apa jawaban Najmuddin? Yang ilmunya nanti kita bagi dua. Apa kata Imam Najmuddin? Tinggalkan posisimu sebagai ketua para ulama, duduk di sini bersamaku. Berat gitu, Pak. Imam Fakhr Razi itu, Pak, punya 40 dayang. Dayang doang. Bininya 4. Itu dia punya kendaraan, kudanya puluhan. Kudanya 40. Ya. Ontaknya sekian puluh, belum lagi dia punya ternak. Maka ulama-ulama wong cilik benci sekali sama dia. Sesama Syafi'i tapi beda masa, namanya Ibnu Katsir. Pernah Ibnu Katsir itu benci sekali sama dia. Padahal nggak jumpa benci, kan aneh juga tuh. Kena gosip. Ya, ternyata ulama ini juga ada gosip juga di antara kiai, ya nggak? Aku aja kiai ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Imam Najmuddin? Tinggalkan kondisimu hari ini yang hidup bergelimang kemewahan itu sesaat saja, nanti balik lagi situ. Tinggalkan posisimu sebagai sultanul ulama, rajanya ulama. Tinggalkan sesaat saja, sehari 2 hari aja. Duduk di sini bersamaku. Jadi murid, kira-kira begitu. Tinggalkan jubah-jubah keulamanmu, tinggalkan jubah-jubah keilmuanmu. Duduk di sini. Aku bimbing kepada Allah, aku bimbing kepada Rasulullah SAW. Kata Imam Fakhruddin, gelarnya Fakhruddin, Pak, kebanggaan agama. Waduh Tuan Syekh, kalau itu aku tak sanggup. Aku masih sibuk. Kata siapa? Fakhr Razi. Maka besar kemungkinan di jilid 1 dia bicara tentang Al-Ismul A'zam, menjelaskan besarnya nama Allah dan Hu. Itu setelah jumpa dengan Najmuddin Al-Kubra. Kenapa? Karena yang membahas ilmu rahasia Hu dan Allah, bahkan
Itu yang jelasin Imam Najmuddin Kubro dalam kitab dia Fawaihul Jamal. Lepas dari itu, apa thariqah yang dia bagi? Ada 10, kita ringkas malam ini 2. Yang pertama, jalan terdekat menuju Allah adalah at-taubah. Bukan tobat-tobat yang dipahami sebagian orang, enggak Pak. At-taubah itu al-khuruj minaz dzunub, keluar dari lingkaran dosa. Dosa itu bertingkat Bapak Ibu saudara sekalian. Yang Bapak Ibu sebut tidak dosa, itu mungkin dosa oleh wali Allah. Ya, coba perhatikan. Jadi tingkatan manusia itu kata Imam Najmuddin ada 3. Akhyar, abrar, auliaullah, arifina billah. Apa? Ulangi. Akhyar, abrar, aulia Allah atau al-arifina billah. Ini 3 tingkat bagi dia. Kalau akhyar, orang dia ketika ibadah berharap hajat dia ditunaikan, baik hajat duniawi ataupun hajat ukhrawi. Bagi orang awam, umroh berkali-kali, sholat berjamaah 5 waktu, lalu berdoa semoga dapat kebaikan dunia akhirat, rezeki dilancarkan, umur dipanjangkan. Wah, itu dunia semua tuh. Itu sudah soleh, sudah disebut orang dekat kepada Allah. Tapi bagi orang yang abrar itu dosa adab. Kenapa? Tidak pantas sholat yang sedemikian begitu nggak khusyuk dijadikan cara untuk meminta kehidupan yang layak, nggak pantas. Sholatnya tadi isya khusyuk nggak? Jujur aja, enggak. Pantas nggak itu diterima Allah? Jujur aja Pak. Pantas nggak itu naik hadirat Allah? Pantas nggak? Kita akui, maka kita istighfar setelah assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dibaca apa? Astaghfirullah. Ini dia. Ini jalan terdekat kepada Allah. Maka di Quran surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah, jika selesai salat maka berjalanlah di muka bumi, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ujung ayatnya apa? Wadhkurullaha katsira. Tetaplah zikir banyak-banyak. La'allakum tuflihun. Supaya kamu beruntung. Maka selesai assalamualaikum, selevel Nabi minta ampun. Kita kan sudah merasa kayak digugurkan semua dosa kita dengan sholat. Tapi bagi kelompok yang kedua, al-abrar, dia merasa sholatnya belum khusyuk, maka dia minta ampun karena palanya sujud, hatinya belum sujud. Itu yang diistighfarkan kepada Allah. Kepalanya, punggungnya rukuk, tapi hatinya belum betul-betul hormat kepada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana kira-kira? Kayaknya nanti habis sholat tahajud kayaknya pada tobat semua nih. Habis subuh, udahlah subuh jam 6 ya kan. Gimana nggak tobat? Kata Nabi, jika engkau bangun malam hari sholat, ghalabakan naum, tidur mengalahkanmu, jangan lanjutkan sholat. Duduk sejenak atau jalan sejenak. Nabi itu kalau malam hari tidak hanya melulu di atas sajadah Pak. Baca Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Nabi kalau malam hari keluar sejenak memandang ke langit. Lalu Nabi baca Rabbana, yang surat akhir surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dipandang langit, dipandang bintang-bintang, dipandang bulan, dipandang awan, dipandang penjuru alam semesta. Ya Allah, ini tidak mungkin satu bintang berkedip itu sia-sia. Nggak mungkin angin berhembus ini sia-sia. Nggak mungkin gelap ini sia-sia. Kenapa ada zikir tahajud? Kita ini kalau terang gini, kita sulit fokus. Otak kita terganggu oleh pandangan mata. Makanya kalau tahajud
jangan pakai lampu yang terang, lampunya temaram, tahu temaram, agak redup-redup dikit. Ini yang pesan Imam Ghazali, Bapak Ibu. Ini Thariqat Ahlus Sunnah wal, ini bukan ajaran sesat nih, bukan. Jadi kalau ingin kolbunya fokus, kurangi gangguan yang mengganggu kolbu. Gangguan kolbu yang paling dahsyat, gangguan yang muncul dari pandangan mata. Maka handphone jauhkan 7 meter, Pak. Kalau perlu di off kan, ambil tasbih, ya, kita keluar sejenak, pandang alam, baca Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahkan di hadis Abu Daud, di Bukhari juga ada, baca subhanallah 10, istighfar 10, la haula 10, la ilaha illallah 10. Namanya conditioning, mengkondisikan hati, baru masuk ke sajadah. Duduk, baru hilang ngantuk, sholat. Jangan paksakan diri lagi ngantuk-ngantuk sholat, itu nggak afdol. Nggak afdol. Apalagi yang ikut yang ada thariqah berkhalwat suluk, kepikirannya macam-macam, berserabut, itu hentikan zikirnya, keluar ngopi sebentar, ya, ngopi-ngopi sebentar, hilang, masuk lagi ke tempat dia berzikir. Nah, kelompok kedua ini al-abrar yatubuna, mereka bertobat karena mereka merasa persembahan dari dirinya tidak sempurna. Mau selama-lamanya jadi akhyar, jadi orang awam? Mau? Mau selama-lamanya jadi orang awam? Nggak apa-apa, sebagian besar saudaraku ini tidak mampu baca kitab kuning, tidak mampu bahasa Arab, nggak apa-apa. Tapi jangan selama-lamanya membiarkan diri kita sholatnya nggak benar. Kan nggak ada kewajiban Bapak ini harus bisa baca kitab, kan nggak? Kan kita punya kitab sendiri di sini. Iqra kitabak, ya. Kita punya kitab rohani, kitab kolbu kita ada. Banyak orang pintar baca kitab, kolbunya gelap karena merasa sudah ahli kitab. Makanya kita yang bisa baca kitab ini, para kiai tuan guru, disindir di dalam Al-Quran, ya ahlal kitab. Itu kan sindiran. Yang dipanggil ahli kitab Nasrani dan Yahudi, tapi sebenarnya untuk kita itu. Yang menentang Nabi paling banyak orang biasa atau ahli kitab. Ahli kitab. Nanti perhatiin Pak, jika al-imam al-mahdi al-muntazar, nah ini ada yang bilang muntazar Syiah, enggak lah, ya. Syekh Abdullah Ghumari, guru dari Maulana Zainuddin, Syekh Abdullah Ghumari, ahli hadis, itu nulis kitab al-mahdi al-muntazar wa huwa min ahli sunnah. Dia ahli sunnah. Sembarangan nyebut istilah Syiah, ya. Emang kita nggak ngerti Syiah menurut dia. Ya, kadang-kadang kita agak belagu di situ Pak, ya. Kalau ada orang sok-sok tahu satu ini kemudian mengalamatkan, itu gregetan kita Pak. Tapi bukan sombong, cuma gaya-gayaan aja. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini kelompok yang kedua ini tidak membiarkan dirinya puas dengan amal-amal yang zahir yang kualitasnya tidak bagus. Inilah yang diistighfarkan. Coba mulai minimal level 2 ini, ya. Minimal malam ini semua naik kepada kelas kedua, mengistighfarkan sholatnya yang tidak khusyuk. Benar nih gak khusyuk sholatnya tadi? Serius? Ya udah istighfar lah. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa yang kita istighfarkan? Ampunkan kami ya Allah. Itu terjemahan awam. Istighfar, astaghfiru. Apa maknanya? Ya Allah, aku memohon tutuplah aibku. Itu makna istighfar. Istaghfara yastaghfiru istighfaran, artinya talabul ghafar ay talabus sitr. Memohon agar Allah menutupi aib kita di sisinya. Kalau Allah tutup berarti aibnya hapus. Bahasa Melayu, bahasa lamanya, bahasa Jawi kata orang dulu, ampun, mohon ampun ya Allah. Gimana? Makna istighfar apa makna istighfar?
tolong tutup aibku. Bukan dari makhluk, dari Khalik. Kalau orang awam istighfar dari maksiat karena takut maksiatnya ketahuan orang, itulah barsisa. 500 tahun beribadah ternyata masih akhyar, belum abrar. Maka ketika dia terjebak maksiat, dia takut maksiatnya terekspos. Dia takut kepada makhluk yang tadi menganggap dia orang suci, sekarang menganggap dia, kau ini orang paling busuk sealam semesta. Dia takut dihujat. Jujur, kalau maksiat takut gak ketahuan orang? Jujur, takut? Betul. Maka minta ampunlah kepada Allah, karena takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah. Nah, itu sudah naik pangkat tuh. Mengistighfarkan istighfar, inilah amalan Sayyidah Rabi'atul Adawiyah qaddasallahu sirrahal aziz. Apa kata Sayyidah Rabi'ah? Astaghfirullah fi istighfari. Ya Allah, aku mohon ampun, minta maaf, tolong tutupi aibku. Apa aibku ya Allah? Aibku adalah aku minta ampun sekarang bukan karena malu kepada Engkau, tapi malu kepada hamba-hambamu. Itu istighfar fil istighfar. Istighfar di dalam atau istighfar alal istighfar, mengistighfarkan istighfar kita. Ini level berapa? 2. Coba mulai Pak ya, nanti setiap hari Nabi istighfar berapa kali? 100. Kira-kira kalau kita pantasnya berapa? Bid'ah itu. Nabi 100, enti kok 1000. Ya 100 juga lah. Nabi 100 ya kita 100 juga. Yang dicontoh siapa kalau bukan Nabi? Nabi itu masih perlu istighfar? Enggak perlu istighfar. Tapi Allah mengatakan wastaghfir lidzanbika. Masih surat yang tadi, surat Muhammad di 19. Mohon ampunlah terhadap zanbuk, lidzanbika, terhadap dosamu hai Muhammad. Ada seorang imam, dia alim sekali di kalangan Ahlus Sunnah, tapi di bab ini dia tergelincir dari akidah Ahlus Sunnah. Namanya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Apa kata dia? Ayat ini dalil, ini jilid 4 dalam Majmu' Fatawa. Silakan dicari kalau nggak percaya, baca aja sendiri ya nggak. Di Majmu' Fatawa jilid 4 disebutkan di situ apa? Ini dalil, ini disebutkan beberapa dalil. Salah satunya ini dalil bahwa Nabi Muhammad pun berdosa. Maka Allah mengatakan kepadanya, mohon ampunkanlah terhadap dosamu. Dan dia mengatakan, betullah bahwa para nabi tanpa terkecuali Nabi Muhammad SAW juga berdosa. Tapi dia mengatakan dosa kecil, bukan dosa besar. Dia sedang bermukhalafah dengan ulama Ahlus Sunnah yang sudah bersepakat bahwa Nabi hanya mungkin pada dirinya al-khata' wa nisyan, bukan azan, bukan al-isyan. Nabi itu yang mungkin keliru atau salah, bukan kedurhakaan atau dosa. Terus jika ada ayat wa asa adamu rabbahu faghawa, Adam durhaka kepada Tuhan, ini mesti dipahami dengan ilmu Imam Najmuddin Kubra. Apa itu? Amal baik menurut orang awam masih dosa menurut orang yang abrar. Abrar ini orang-orang yang sudah terpilih, murid, salik. Menurut orang awam minta ampun kepada Allah supaya terbuka masalah kita. Ini mohon maaf, ini ustadz-ustadz ini kebanyakan kalau khutbah istaghfiru, mohon ampunlah, pakai hadis-hadisnya bener. Orang yang banyak istighfar, Allah keluarkan dia dari masalahnya. Yang dibayarkan oleh orang masalah itu utang, ya, kalah berpolitik, cekcok rumah tangga. Bukan itu. Masalah sebenarnya adalah dosamu itu. Jadi
Jadi masalah kita itu dosa. Makanya ijma ahlullah, ini ahlullah ya, bukan ijma ahli fikih. Wujuduka dzanbun la yuqasu alaih. Engkau merasa dirimu wujud, itu adalah dosa. Engkau merasa dirimu berilmu, engkau merasa dirimu ahli zikir, engkau merasa dirimu ahli solat, engkau merasa dirimu mursyid, engkau merasa dirimu kiai, merasa dirimu ahli ibadah, pak haji dan segala macam, zanbun, itu dosa. Dosa menurut siapa? Al-abrar. Menjelang dia masuk ke level yang tertinggi, al-khawas, al-arifun, al-awliya. Jadi tobat kita sudah naik level belum? Sudah naik. Ya, coba ikuti sama-sama ya, nanti diulang di rumah. Astaghfirullahalazim. Sama-sama astaghfirullah. Sama-sama astaghfirullah. Ya Allah, ikuti. Ya Allah, ampuni dosaku karena merasa ahli ibadah. Ya Allah, ampuni dosaku di dalam solatku, karena jangankan di luar solat, di dalam solat pun kami masih lalai mengingat Engkau. Ya Allah, ampunkan diriku yang masih merasa berilmu, yang masih merasa ahli ibadah. Ya Allah, ampuni dosaku karena aku beribadah kepadamu tapi niatku untuk kemewahan dunia. Astaghfirullahalazim. Pakaikan lafaz itu dengan bahasa masing-masing. Pakai bahasa Lombok juga boleh. Ya, pakai bahasa Jawa boleh, bahasa apa aja boleh. Sebutkan bahasa itu. Katakan, akui. Itulah yang disebut an-nadamu taubah. Kata Nabi SAW, hadis sahih. Engkau menyesal, engkau mengaku salah, itulah ruhnya taubat. Jadi apa ruh taubat? Nah, ini kalam kami al-faqir. Ruh taubah an-nadam. Berdasarkan hadis sahih itu. Ruhnya taubat, engkau mengaku salah. Engkau tidak menyalahkan orang, tapi engkau menyalahkan diri. Itu ruhnya taubat. Maka jika benar yang hadir malam ini adalah ahli taubat, yang diterima taubatnya di sisi Allah, dan dia adalah orang-orang yang terbaik di antara manusia, karena kata Nabi, wa khairut tawabin wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik manusia adalah orang yang bertaubat, orang yang mengaku salah, bukan dia menyalahkan orang lain. Mulai malam ini, coba tidak salahkan siapapun atas kejadian yang ada pada diri kita. Sepakat? Ya, di dunia kerja coba cek nanti kalau ada kesalahan, kegagalan bekerja, terus kalau tim kita, konasianu tuh, kanasianu, itu berarti dia belum punya karakter taubat. Ajarkan dia cara bertobat. Sudah? Wah, udah dekat jam 10 Pak. Kita harus kebut nomor 2. Istighfar level 3 belum boleh kita sebutkan malam ini ya. Taubat level 3, malam yazuk lam ya'rif. Harus sampai dulu baru dijelaskan. Atau minimal kita buka kitabnya di sini, biar tabarruknya, ngambil berkahnya lengkap. Tapi itulah cukup lah itu ya. Udah naik kelas lah itu. Udah jauh itu Bapak Ibu. Dan saya pastikan insya Allah, siapa yang beristighfar dengan cara itu 3 kali, 7 kali, 21 kali, 40 kali, 70 kali, pasti di nomor kesekian rasa itu jika dibawa ini ngalir. Bukan karena hidupnya susah, banyak utang, bukan, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, yang dapat memadamkan api neraka itu 2 cairan. 1 cairan air mata yang mengalir karena takut kepada Allah, itu orang tobat. Yang kedua, air darah yang bersimbah darah saat jihad fisabilillah.
Tapi perhatiin Bapak Ibu, orang yang paling kuat jihad fisabilillah hanya ahli zikir. Yang jihadnya terarah cuma ahli zikir. Tapi hari ini orang-orang yang ingin jihad belum belajar zikir. Padahal di Quran dikatakan, ya, wahai orang-orang beriman, idza laqitum fi'atan, jika kamu berjumpa pasukan musuh, fazkurullaha katsira. Itu kalimatnya. Fasbutu wadhkurullaha katsira. Tetapkan, jangan gentar, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini gimana nih orang-orang hari ini mengajarkan jihad, ngajak jihad? Karena dia tidak ahli zikir, tidak kenal apa yang dia perjuangkan. Bukan lagi jadi mujahid, tapi mau jahat. Orang Lombok jangan mau kemakan ajaran kejahatan, bukan ajaran jihad. Ulama-ulama ahlus sunnah kita tahu kapan masanya jihad militer, tahu. Kapan jihad fisik kita tahu. Kapan jihad ilmu kita tahu. Dan kita nggak ada orang takut Pak untuk jihad, insya Allah. Takut sama musuh nggak? Musuh itu diri sendiri. Inna a'daika ma baina janbaik. Musuhmu terbesar adalah dirimu sendiri. Dan melawan diri sendiri hanya dengan berzikir ma'rifatullah. Siapa yang kenal diri pasti kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor dua zikrullah. Bolak-balik di situ lagi. Ini kata Imam Najmuddin Kubro. Ini oleh-oleh kedua malam ini. Jalan terdekat kepada Allah supaya naik dari awam menjadi, dari akhyar menjadi abrar, adalah zikrullah. Dan zikrullah sultanul azkar, zikir paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang berkalam Sayyidina Muhammad Sayyiduz Zakirin, ahli zikir sealam semesta, yang sampai hari ini, jika sebelum beliau lahir nurnya mengalir di kakek-kakeknya, itu kakeknya merasakan zikir, sum-sum tulangnya berzikir. Baca kitab Berzinji, baca kitab sirah, disebutkan di kitab-kitab sirah bahwa kakek Nabi bernama Ilyas, bukan Nabi Ilyas. Dia lagi diam begini, dia mendengarkan sum-sum tulangnya, darahnya berzikir menyebut nama Allah. Kata Imam Berzinji, itu nurullah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang Muhammad bin Abdullahnya belum lahir, tapi kalau nur sudah ngalir, zikir jalan terus. Sekarang sang Muhammad bin Abdullah sudah dimakamkan di Madinatul Munawwarah, fil Madinatil Al-Munawwarah. Kira-kira nurnya masih zikir nggak? Masih. Nurnya masih zikir terus. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi, hadis Muslim. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat kubra hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah, sehingga tidak ada lagi yang dikatakan, dibaca di bumi Allah Allah. Artinya tidak ada lagi yang memikul nur itu. Berarti zikir Allah Allah bid'ah gak? Hadis Muslim, apa kata Nabi? Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang membaca, tidak dikatakan lagi, tidak diajarkan lagi, tidak dizikirkan lagi. Apa? Allah Allah. Hadis sahih giliran hadis begini gak dipakai, giliran orang tua Nabi masuk neraka disebut pakai. Hadis Muslim, sama-sama Muslim tapi ente gak Muslim, ente nggak mengambil hadis sahih, itu gak sahih caranya. Paham di situ bahwa zikir Allah 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 bukanlah bid. Kalau di Quran banyak, kulillah, katakanlah Allah. Kalau katakanlah Allah, gimana caranya? Allah Allah, ya. Di surat Al-A'raf 205, wadhkur rabbaka fi nafsik, sebut Rabbmu di dalam dirimu. Siapa Rabbmu? Penciptamu Allah. Surat apa lagi? Al-Muzammil ayat 8, wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi, wazkur isma rabbik, wazkur, sebutlah, isma, nama, rabbik, Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Berarti nyebut Allah boleh tak? Hu,
nama Allah juga. Boleh nak? Boleh. Jadi kalau yang sudah belajar zikir itu dari tuan guru, tuan mursyid, jangan ragu lagi cuma karena ada 1-2 video yang tidak mengerti itu. Ya, jangan kemudian ilmu kita rusak. Ada guru bersanad mengajarkan offline, rusak karena kajian online. Itu namanya kurang berakal. Apa kata Imam Najmuddin Kubra? Sultan zikir, afdal zikir la ilaha illallah itu ma'jun, obat. Di dalamnya ada nafi, di dalamnya ada isbat. Nafi isbat la ilaha illallah. Ini boleh dibagi. Tiada Tuhan selain Allah, itu terjemahan. Kalau orang belajar zikir bukan gitu nerjemahinnya. La ilaha illallah. Bagaimana cara memahaminya? Tiada lagi keinginan diri yang hanya ada keinginan ilahi. Tiada lagi kekuatan diri yang ada hanya kekuatan Allah. Itu level-level standar itu Pak, lumayan lah itu. Tiada kehendakku kecuali kehendak Allah, tiada mauku kecuali maunya Allah. Coba baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada kehendakku kecuali tunduk kepada kehendak Allah. Kalau begitu, sedih nggak jika ada takdir nggak sesuai kemauan kita? Masih sedih nggak? Kalau sudah baca begitu, seharusnya tidak sedih. Kenapa? Allah itu lebih penyayang kepada hamba daripada ayah kepada anaknya, ibu kepada bayinya. Ayah ibu selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya, apalagi Allah Rabbul Alamin, menyayangi alam semesta tiada henti. Kalau Allah menginginkan sesuatu pasti baik. Maka takdir baik itu jika orang betul baca la ilaha illallah. Takdir buruk ketika orang salah baca la ilaha, sama-sama baca la ilaha illallah, tapi yang ini bermakrifat, ini tidak bermakrifat. Ini contoh nih, datang ke tuan guru. Tuan guru, saya ini diserang orang, batin saya diserang orang. Kata tuan guru, baca zikir la ilaha illallah. Udah dibaca berapa hari masih tembus. Kata dia, sepertinya la ilaha illallah itu tidak mantap. Sepertinya tuan guru ini enggak kasyaf. Sepertinya zikir ini tidak oke. Kita cari Tuhan yang baru saja. Boleh, itu paling parah. Ya, kalau yang standar kita cari guru yang lain. Masih mending tuh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau baca la ilaha illallah, tiadakan kemauan diri, leburkan kepada kemauan Allah. Itu aja oleh-oleh malam ini. Di kitabnya pasti panjang Pak, tapi saya nggak boleh lebih. Yang boleh-boleh kita buka aja. Wa ma tasyauna illa ayyasha, tiadalah engkau berkehendak kecuali tunduk pada kehendak Allah. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, pantaskah kita berkehendak dalam kehendaknya? Pantas nggak? Pantaskah kita merasa ada dalam wujudnya? Pantas gak? Pantaskah kita mau sesuatu yang berlainan yang dia mau? Pantas gak? Nggak pantas. Itu kurang ajar itu hamba begitu. Ya Allah, aku maunya begini, kok engkau mau begitu, gitu ya. Orang yang ngomong begitu nggak kenal Allah. Itu yang disebut siapa yang kenal diri, kenal Tuhan. Kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, binasalah kehendaknya, binasalah maunya, yang ada maunya Allah. Maka ra'su kulli khati'ah ma hawat ilaihi nafs. Segala sesuatu keburukan itu yang bersumber dari ego. Segala kebaikan yang bersumber dari kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin bahagia? Ingin bahagia?
Coba setiap baca la ilaha illallah maknai seperti tadi. Bapak Ibu akan naik dari level akhyar menjadi bro, tapi ya rajin-rajin lah. Kenapa? Sudah bertahun-tahun dicekokin terus, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Itu makna awam, nggak mengena di hati, tidak mengena di hati. Makanya di Banjar ada namanya Syekh Arsyad Al-Banjari. Dia punya kitab judulnya Kanzul Ma'rifah. Kata beliau, jalan cepat mengenal Allah gimana? Leburkan kehendakmu dalam kehendak Allah. Lemburkan kehendakmu, jadi tidak ada lagi kehendak kita dalam kehendak Allah. Maka jika kita sukses, kita bersyukur, ya Allah terima kasih Engkau telah menghendaki kebaikan. Kalau kita gagal, kita katakan ampunkan ya Allah, aku masih menyalahkan Engkau. Padahal yang salah Allah, mungkin nggak salah? Ya mungkin. Kalau salah pasti kita. Inilah supaya sempurna Bapak Ibu, ambil talqin zikir la ilallah dari ahli thariqah. Ya, saya mengimbau nih para semua jamaah yang hadir, saya husnuzan, ini pasti ingin menjadi abrar. Maka ambillah zikir kita bersanad dari guru sampai ke lisan Rasulullah SAW. Kolbu yang menghadap kepadanya. Dan kolbu itu punya dua karakter, sebagaimana dikatakan oleh Imam Athaillah Sakandari. Ada karakter iqbal, memandang, menghadap, patuh kepada Allah, tawajuh kepada pencipta langit dan bumi. Ada yang membangkang, menghindar, disebut idbar. Idbar artinya dia membelakangi, membangkang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betullah apa yang kata Nabi SAW. Kalaupun hari ini orang beramal, lebih banyak amalnya, amal zahirnya, tapi tidak menyertakan kolbunya. Ini yang kita khawatirkan. Yang Nabi katakan, "Fawallahilladzi la ilaha ghairuh, fawalladzi la ilaha ghairuh," hadis Imam Bukhari. Demi yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'mal amala ahli jannah. Kamu itu ada yang beramal seperti amal ahli surga. Namun kita dikatakan dalam hadis itu, antara dia dan surga hanya satu zira, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira, hanya seperti sejengkal. Fa yasbiqu ala alkitab, tapi alkitab telah menentukan bahwa dia tidak menyertakan hatinya, lebih kurang begitu jika dia maknai. Sehingga ketika orang menua atau sakit parah, tubuhnya sakit, jiwanya kosong, maka kekosongan jiwa ini yang akan membuat buruk di akhirnya. Maka ini yang kita sebut su'ul khatimah. Lain dengan orang yang ketika ibadahnya sedikit, tapi dalam sedikit itu dia menyertakan dirinya, menyertakan kolbunya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan Nabi ketika ditanya, apakah amal paling mulia wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, al-imanu billah, yaitu amal hati, yakin percaya kepada Allah. Maka orang yang yakin kepada Allah, sholat 2 rakaat, sholat sunnah, itu lebih utama daripada orang yang masih meragukan tentang kehebatan Allah, tentang keajaiban Allah, tentang kekuasaan Allah, walaupun dia sholat 1000 rakaat, bahkan 1000 tahun. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, lalu dikatakan di situ, وَيَكْثُرُ الْحَرَجِ, banyaklah nanti haraj. Apa arti haraj? Sahabat pun bertanya. Ternyata haraj bukanlah bahasa Arab Mekah dan Madinah. Ternyata ini bahasa Arab orang Habasyah, Ethiopia. Jadi ternyata dari dulu Arab ini banyak ragamnya. Apa kata Nabi? Nabi menguasai banyak bahasa. Al-haraj yai al-qatl. Banyak kematian, pembunuhan. Qatl artinya kematian disebabkan karena pembunuhan. Teman-teman yang melakukan Allah, ketika kita membaca hadis ini, maka terbayang oleh kita bahwa di akhir zaman nanti, ketika waktu sudah cepat, amal sudah berkurang, ada satu yang akan terjadi di masa depan, yaitu banyak pembunuhan. Kita tidak tahu dan kita tidak mau mencocok logikan, karena ini sudah masalah global, bukan masalah cuma di negeri kita. Maka teman-teman,
Mari berpikir jernih, jangan berpikir konspiratif yang tidak sahih. Karena berpikir konspiratif itu ada teorinya, ada pendekatannya, ada mazhab dan alirannya, ada metodologinya, ada approach-nya. Dan kita tidak sembarangan. Karena konspirasi ini jika tidak sahih, dia akan meracuni cara berpikir. Dan kami boleh mengatakan bahwa teori konspirasi jika kita ambil, ini akan berakibat kepada suuzon yang tidak bertempat. Maka hati-hati dengan konspirasi, harus bertanya kepada sang ahli. Konspirasi itu ada, tapi jangan asal ambil dari mana-mana. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, kita diajarkan untuk tidak mengikuti zon. Iyattabi'una illa zon. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya zon. Apa arti zon? Asumsi-asumsi, opini-opini. Teman-teman, maka kepada para da'i, siapapun yang dengan hati yang paling dalam, hati yang paling jernih, dengan kerendahan hati juga, teman-teman para da'i, tolong jangan sampaikan suatu bahan pikiran yang masih bersifat opini. Karena opini cukup jadikan konsumsi pribadi atau jadikan obrolan internal kita. Jangan kemudian dikhutbahkan, diajarkan. Ingat, Nabi SAW mengatakan, di akhir zaman ketika ulama-ulama banyak meninggal, ittakhadhan nas ru'asa juhala. Orang-orang banyak mengambil pemimpin, figur-figur ulama-ulama yang juhala, yang mereka tidak mengerti ilmu, yang mereka mengikuti asumsi dan opini. Lalu dikatakan mereka dimintakan fatwa. Lalu fa'aftau, lalu mereka berfatwa. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang. Kami minta ampun kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga lisan ini tidak terjebak, tidak tergelincir ke arah sana. Dan kita berdoa juga semoga ulama-ulama kita, guru-guru kita, masyayikh kita, kiai-kiai kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjebak kepada asumsi dan opini. Teman-teman yang melekat Allah, tadi di awal kita mengatakan bahwa Imam Bukhari menulis dalam kitabnya Sahih Bukhari, Kitabul Fitan, bab tentang fitnah akhir zaman. Imam Muslim juga demikian menulis dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyaratus Sa'ah, bab tentang kekacauan huru-hara akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Hadis yang disampaikan tidak jauh berbeda. Berbedanya cuma dalam pengumpulan dan periwayatan beberapa hadis yang mungkin tidak banyak disebutkan di Bukhari, lalu kemudian diperdalam dalam hadis Imam Muslim. Ya. Teman-teman yang melakukan Allah, ini zaman bukan, jangan dibayangkan lagi ini adalah zaman yang sederhana, masa yang akan kembali seperti dahulu kembali. Tidak, ini sudah masalah global, ini bukan masalah Indonesia saja, ini bukan masalah negara tetangga saja, ini masalah semua negara. Maka Nabi mengatakan, isbiru hatta talqawni alal haut. Sabarlah kamu, bertahanlah kamu, sampai kamu bertemu aku nanti di haut, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak mau sabar. Kita suka beropini, suka mengkritik yang tidak tepat. Kita mengkritik tapi isinya mencaci. Ketika mencaci, isinya kemudian menyudutkan. Dan seorang muslim tidak akan melakukan itu tentunya. Sibabul muslim fusuk. Mencaci sesama muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, akidah Ahlussunnah mengenai akhir zaman, tentang peristiwa akhir zaman, ini sudah digariskan dengan jelas di dalam rukun iman. Rukun iman kita yang kelima adalah percaya kepada hari akhir. Sebelum hari akhir itu, teman-teman, ada yang disebut asyaratus sa'ah. Nah, di dalam Al-Quran dan Sunnah, Nabi menyebut akhir zaman ataupun kiamat dengan sebutan beragam. Kadang disebut as-sa'ah. Sa'ah dalam artian waktu, time. Juga berarti al-qiyamah.
berdirinya suatu kejadian. Juga disebut dengan al-waqi'ah, kejadian besar. Juga disebut dengan istilah yang rumit ya, al-fitan ya. Ada zalazil dan segala macam, namanya sangat banyak. Untuk masuk ke arah sana, kita menemukan hadis-hadis yang beragam dan Nabi SAW menyampaikannya dalam waktu-waktu tertentu. Sahabat-sahabat meriwayatkan lalu dikumpulkan oleh para ahli hadis. Kemudian ulama kita di zaman sekarang membaginya bahwa akhir zaman itu, teman-teman, ada tanda-tanda yang disebut asyarat sughra, tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Dan yang kedua, ada tanda yang wusta, kejadiannya di pertengahan, setelah melewati masa yang kecil-kecil, tanda yang kecil-kecil. Tanda kecil ini tandai dengan diutusnya baginda Nabi, wafatnya beliau, terjadinya pembunuhan terhadap ahlu bait beliau, terjadinya huru-hara di berbagai negeri di tanah Arab, dan segala macam. Nanti ada lagi setelah itu wusta. Setelah wusta baru kubra. Nah, wusta berarti pertengahan, kubra berarti tanda-tanda besar yang kemudian disebutkan dalam hadis Muslim. Ada 10 tanda besar sebelum kiamat terjadi. Lalu kita sekarang berada di mana, teman-teman? Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk basyiran wa nadhira. Sekarang kita tugasnya adalah nazir, mewarisi tugas kenabian, yaitu memberikan peringatan agar umat warning, agar kita ketika kajian akhir zaman tertata, tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat halu, mencocok logikan. Kita sangat berterima kasih kepada para asatiz, para da'i yang telah mengingatkan umat mengenai pentingnya akhir zaman. Cuma, apabila kajian ini tidak ada arahnya, tidak mengikuti kaidah-kaidah Ahlussunnah, yang terjadi nanti adalah cocok logi, ketidaksabaran, lalu kemudian sangat mudah untuk diracuni agar terjebak kepada hal-hal yang justru menambah fitan, menambah kekacauan. Akan banyak orang yang tidak sabar lagi dengan kejadian-kejadian masa ini. Teman-teman yang mulakan Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada, Nabi SAW menyebutkan banyak sekali. Dan ternyata kita berada di akhir bagian pertengahan. Dan ini bukan pendapat saya pribadi, ini pendapat banyak ulama, salah satunya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, begitu juga Al-Habib Umar bin Hafiz, begitu juga masyaikh-masyaikh kita di negeri ini ataupun di Timur Tengah sana, banyak yang sudah mengatakan ini. Syekh Al-Adni, Al-Habib Al-Adni terkenal dengan fikih yang disebut fikih tahawulat. Beliau pun mengungkapkan hal yang sama. Apa tandanya? Tandanya adalah ada kejadian yang sifatnya global dan itu menggoncangkan dunia. Yang di dalam hadis diabadikan dengan sebutan jawrah. Teman-teman, akhir daripada tanda-tanda yang pertengahan ini adalah awal dari kemunculnya fitnatud dajjal dan juga awal dari kemunculan dari hadiyul mahdi, hidayahnya mahdi. Maka kita tidak akan putus asa juga, kita ada harapan. Maka ketika ini terjadi, ini ada harapan. Apa kata Nabi SAW? Allah akan mengutus Al-Imam Al-Mahdi yang akan membawa keadilan setelah muliat al-ardu jawra, setelah bumi dipenuhi dengan kezaliman-kezaliman. Jawra itu lebih daripada zulma. Jawra ini barangkali bisa juga diartikan konspirasi global, atau apapun. Coba renungkan teman-teman dimakan Allah, kita tidak usah benci satu negara. Kita juga tidak usah kemudian menuduh satu negara. Coba lihat negara-negara yang dulu menyebut dirinya adik kuasa, paling maju. Ternyata mereka mempunyai hutang yang sangat banyak sekali. Dan mereka negara-negara termaju di dunia adalah negara paling banyak hutangnya di dunia.
Meskipun mereka menghutangi negara-negara berkembang seperti kita. Tapi pertanyaannya, jika negara seperti Amerika, seperti China, seperti Inggris, seperti negara-negara yang lain, Jerman, Prancis, berhutang, lalu siapa yang menghutanginya? Siapa sumber semua ini? Ini pertanyaan besar kita. Berarti memang ada di luar gerakan negara-negara bagian yang kemudian mereka campur tangan di situ. Namun, lagi-lagi, karena teori konspirasi ini banyak zon dan wahamnya, banyak asumsinya, kita menghindari itu. Kita jalani aja, dan kita harus menemukan Hadiyul Mahdi. Jejak-jejak, tanda-tanda kemunculan hidayah nur Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi. Yang di dalam hadis Nabi, terutama Imam Abu Daud meriwayatkannya sampai 9 riwayat, dan hadisnya dapat dikatakan saling menguatkan satu sama lainnya. Teman-teman yang melakukan Allah, apabila ini adalah masa jaurah, apa arti jaur? Kezaliman yang merata di muka bumi, maka kabar buruknya ini disebut fitnatud dajjal. Ini adalah awal dari kekacauan yang disebutkan oleh Dajjal. Apa arti Dajjal? Dajjal adalah sosok yang pembohong. Baiknya adalah buruk, buruknya adalah baik. Benarnya adalah dusta, dustanya adalah benar. Sehingga kita bingung mana yang benar, mana yang tidak benar. Kecuali Allah memberikan hidayah ke dalam kalbu, orangnya tidak akan terjebak kepada hoax. Namun teman-teman, ada sosok lain, yaitu kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberi hidayah, yang di-guidance oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika fitnatud dajjal sudah mulai merajalela, memenuhi bumi, coba lihat hari ini teman-teman. Meskipun kita tidak mengikuti teori konspirasi global, tapi coba lihat, apakah ada satu negara sekarang yang tidak terdampak oleh virus yang kita sebut COVID? Tentu tidak ada. Bolehlah kita katakan, silakan ahli ekonomi berbicara sisi ekonomi, ahli kesehatan berbicara kesehatan, ahli kimia berbicara versi kimia. Kenapa kami tidak boleh berbicara versi kami? Kita juga berbicara versi yang diriwayatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan untuk diadu-adu, tapi ini untuk saling melengkapi. Karena ilmu pada dasarnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya bersumber darinya, tinggal kita menemukan clue-clue kebenaran yang ada di dalamnya. Nah, kami menyebut bahwa inilah masa yang disebut dalam hadis Nabi, muliat al-ardu jawra. Ketika bumi, dunia ini diliputi oleh jaur, kezaliman global, kezaliman yang di sana ada ketidakpastian. Sehingga baru setahun lebih sedikit, mungkin setahun setengah, kita sudah melewati masa pandemi yang tadinya tegang sekali, sekarang mulai tegang kembali. Masjid-masjid mulai ditutup, bahkan gereja-gereja ditutup, semua rumah ibadah ditutup. Jadi saya juga ingin mengatakan kepada teman-teman yang seiman, jangan kemudian terjebak mengatakan, oh ini konspirasi menutup masjid. Tidak. Semua rumah ibadah ditutup. Semua kantor ditutup. Apakah ada konspirasi penutupan kantor? Tidak. Teman-teman, mari berpikir jernih. Ini masalah bersama, bukan masalah satu agama. Karena Dajjal itu musuh semua agama. Dajjal itu musuh semua manusia yang percaya kepada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nanti akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sahabat-sahabat dengan Allah, kabar buruknya itu bahwa kita di ambang akhir dari tanda asyratis sa'ah al-wusta, tanda-tanda akhir zaman pertengahan. Nah, Nabi SAW memberikan isyarat-isyarat. Namun isyarat ini harus dikaji dengan tenang, dengan ilmu ma'rifatullah yang tepat, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul alam, ma'rifatul asma. Banyak sekali ilmu yang harus dibaca ketika kita membaca tentang bab Al-Mahdi dan Ad-Dajjal.
Sehingga kita tidak kemudian tergesa-gesa mencari sosok Al-Mahdi berada di mana. Sebagai contoh teman-teman, ya, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Al-Mahdi itu keturunan Sayyidina Husain. Ada satu lagi keturunan Sayyidina Hasan. Mana yang benar? Kalau kita tidak memahaminya dengan metode ulama-ulama ahli usul fiqih dengan baik, yang terjadi kita akan mengambil salah satunya dan menolak yang lain. Contoh lain, Nabi mengatakan Al-Mahdi minni min walid Fatimah atau min itrati min walid Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku, keturunan Fatimah. Yuwati ismi. Namanya Yuwati. Apa arti Yuwati? Yuwati bersesuaian. Yuwati bisa juga berarti bersatu, sepakat. Bisa juga berarti sama. Bisa berarti serasi. Jangan kemudian kita mengartikan, oh namanya seperti namaku. Nama Rasulullah, teman-teman, dikumpulkan oleh Imam Al-Jazuli yang menulis kitab salawat yang sangat indah. Itu 313. Nama yang manakah? Ini yang kemudian jadi pertanyaan besar. Teman-teman yang melakukan Allah, maka jangan tergesa-gesa jika ada seseorang yang mengalami mimpi, mengalami pengalaman rohani, mendapatkan ilham-ilham. Selama dia tidak mengaku Nabi, dan dia tidak tergesa-gesa mengatakan dirinya Al-Mahdi, kita katakan itu minal mubasyarat, seperti dikatakan dalam hadis Imam Muslim. Ya. Kabar gembira yang Allah berikan kepada seorang Muslim. Isbiru, Nabi mengatakan isbiru, sabarlah kamu. Namun banyak orang tidak sabar, bahkan mempercayai sosok Al-Mahdi cuma dengan jalur WA. Ya, jalur yang sebenarnya ini sulit diterima oleh seorang ahli hadis yang baru pemula pun. Maka teman-teman, supaya kita tidak terjebak dalam hal itu, ada beberapa kaidah ketika masuk mengkaji tentang akhir zaman. Yang pertama, tidak menggunakan dalil kecuali dalil yang sahih, baik dari Quran ataupun sunnah yang sahih. Ya. Jadi, apabila ada kajian akhir zaman dengan menggunakan hadis yang tidak sahih, maka akan memunculkan perdebatan yang luar biasa. Yang kedua, kajian akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman harus sesuai dengan usulul aqidah ahli sunnah wal jamaah. Harus sesuai dengan usul pokok aqidah. Kaedah-kaedah ini sudah diwariskan ulama kita turun-temurun dari zaman ke zaman, dijaga dengan sanad yang sahih. Sehingga kita tidak terjebak kepada apa yang disebut cocok logi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, maka kita harus menghindarkan cocok logi. Nah, dan yang ketiga, teman-teman, as-sabru fil bahthi. Sabar dalam membahasnya. Jangan kemudian terburu-buru untuk mengklaim, untuk menyebutkan, untuk memahami, apalagi menyimpulkan. Apalagi kemudian mengklaim inilah yang paling benar. Bukankah kita sudah trauma di tahun lalu ketika ada satu hadis yang sangat dhaif jiddan, dhaif yang lemah sekali mengenai penentuan dukhan. Dukhan itu berarti asap atau kabut yang merata di bumi di pertengahan Ramadan. Teman-teman coba lihat, apakah terjadi? Sudah 2 Ramadan tidak terjadi. Kenapa? Karena seandainya pun kita menggunakan riwayat itu, riwayat Al-Imam Al-Hafiz Abu Sheikh, itu pun syaratnya belum cukup. Kalau kita mau menggunakan riwayat tadi. Tapi masalahnya riwayat tadi bermasalah. Hadis dukhan ada. Bahkan ayatnya ada, tapi dukhan dalam Al-Quran berkaitan dengan kiamat. Kiamat yang besar itu. Adapun dukhan yang akan terjadi di akhir zaman, kita tidak tahu kapan terjadinya. Ini mirip-mirip dengan ilmu intelijen. Ini pasti terjadi, tapi kapan terjadinya, itu yang tidak tahu. Maka, jangan terburu-buru, jangan menakut-nakuti umat, jangan beropini sebelum itu jelas ilmunya secara qat'i. Jangan kemudian kita termasuk kepada yang dikatakan dalam hadis Nabi, fa'aftau, fadallu wa adallu. Lalu mereka berfatwa, berpetuah, berceramah, lalu mereka sesat, keliru, dan menyesatkan, membuatkan semua orang keliru.
Kita sudah lihat betapa paniknya banyak orang di tahun yang lalu. Kita mau ulang kembali? Tentu tidak. Maka tips tadi teman-teman, dalilnya harus sahih. Kemudian tidak melakukan cocok logi, ya, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah usulul aqidah, usulul hadis, usulul fiqh. Dan yang ketiga, as-sabru fil bahsi. Sabar dalam membahasnya. Inilah yang dilakukan dengan baik apik oleh Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Kita bisa meniru dan mengambil ibrah dari apa yang beliau katakan. Teman-teman yang melakukan Allah, insya Allah ke depan kita akan membahas di waktu yang tentunya lebih luas tentang sosok yang disebut dengan Dajjal, Mahdi, sejarah apakah yang terjadi pada Dajjal, lalu sebelum Dajjal keluar apa yang terjadi, fitnatul Dajjal. Apakah pandemi bagian dari itu? Kita juga sudah memulainya sedikit dan kita akan perluas di sana. Kemudian Al-Mahdi, siapa sosoknya? Apa yang dimaksud nama dalam hadis itu? Namanya sama dengan namaku, begitu kata baginda Nabi. Apa arti nama di situ? Karena nama dalam bahasa Arab lebih luas maknanya daripada nama dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan membahas juga mengenai siapakah tentara Dajjal? Siapakah pengikut Dajjal? Karena Nabi mengatakan, jika kamu mendengar Dajjal, maka larilah. Larilah ke gunung-gunung. Karena tidak semua orang selamat ketika ketemu Dajjal. Siapapun yang merasa dirinya beriman, bahkan sekelas kiai sekalipun, jika bertemu Dajjal, orang sakti sekalipun, orang mandraguna, orang punya keramat sekalipun, jika ketemu dengan Dajjal, dia akan tunduk. Maka kita harus mengenal siapakah yang disebut nanti atba'ud Dajjal, pengikut-pengikut Dajjal, junudu Dajjal, juyusu Dajjal, orang yang akan berjuang bersama Dajjal. Lalu ada hadis, siapakah yang menjadi tentara Al-Imam Al-Mahdi? Dengan harapan kita mengetahui ini, kita mengetahui ke arah mana kita bergerak. Hadis mana yang kita ambil. Maka teman-teman yang bukan Allah, nanti kita akan urai itu satu persatu. Insya Allah, kita minta kepada Allah SWT, ayyasir lana al-umur kullaha. Semoga Allah memudahkan niat-niat kita tersebut, dan kita terhindar daripada zallat, waddalal, ya. Terhindar daripada ketergelinciran, terhindar daripada kesesatan. Mari kita hati-hati saja. Was-was itu dari syaitan namanya khannas.